Ceritanya berlanjut dengan kisah masa lalu Haruto sama Miharu, di mana mereka dulu janji bakal nikah kalau udah gede. Ryo ngejelasin kalau setelah itu Haruto kerja keras banget, sampai dia berhasil masuk sekolah terkenal di kota tempat Miharu tinggal. Karena fokus banget, Haruto nggak sempat gabung ekskul apapun, soalnya dia maksa ayahnya biar dia bisa balik ke lingkungan tempat Miharu tinggal. Tapi syaratnya dia harus cari uang sendiri buat biaya hidup. Haruto akhirnya ngelihat Miharu lagi, tapi pas dia mau deketin, tiba-tiba ada cowok yang lari ke arah Miharu dan coba meluk dia. Terus, ada cewek lain yang datang, dan dia manggil cowok itu dengan nama Takahisa. Cewek itu nanya ke Takahisa, "Kamu lupa ya kalau tadi datang ke sini sama aku?" Cowok itu jawab kalau dia gak lupa, dan cewek bernama Satsuki itu bilang kalau Takahisa masih sama aja kayak dulu waktu di SMP. Takahisa kayaknya malas bahas itu. Jadi dia bilang mereka harus cepat pergi karena Aki sama Misato udah nunggu. Akhirnya mereka bertiga pergi, sementara Haruto cuma bisa ngeliatin mereka dari jauh. Setelah itu mereka ketemu Aki dan Misato. Waktu ngeliat Satsuki, Misato bilang kalau Satsuki makin cantik aja dibanding terakhir kali mereka ketemu. Satsuki ngerasa itu cuma bercandaan. Terus dia bilang bakal traktir semuanya yang enak-enak sebagai senior mereka, karena mereka semua udah naik kelas. Misato langsung semangat buat perayaan itu. Tapi tiba-tiba, ada lingkaran sihir yang muncul dan ngebawa mereka semua ke dunia lain dalam dua kelompok terpisah. Di dunia lain, ada 6 pilar cahaya di sekitar Ryo dan yang lainnya. Aisyah minta Ryo buat nyelamatin orang-orang di sekitar pilar-pilar itu. Lalu, adegannya beralih ke Aki, Misato, dan Miharu, yang kebingungan karena nggak tahu mereka ada di mana. Miharu juga sadar kalau bahkan HP-nya nggak dapat sinyal sama sekali. Mereka kemudian ketemu sama seorang pria berbadan besar yang kelihatan jahat. Sementara itu, Ryo terbang menuju arah mereka karena diarahkan oleh Aisyah ke tenggara. Di tempat yang ditunjuk, dia nemuin jejak sihir ruang dan melihat ada HP di sana. Dia jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, pria tadi memasukkan Aki dan Misato ke dalam kandang sementara mereka berusaha melawan. Miharu coba minta tolong sama orang-orang di sekitarnya biar Aki dan Misato dibebasin, tapi nggak ada yang ngerti karena pemimpin kelompok perdagangan budak itu nggak paham bahasa yang Miharu pakai. Dia membawa Miharu ke mobil lain, dan Aki mencoba nanya apa yang mereka rencanakan buat Miharu. Tapi ada pria lain dari kelompok itu yang langsung nyuruh Aki diam. Melihat ini, Misato nyaranin Aki buat nggak bikin keributan. Dan mereka juga nyadar kalau ada lebih banyak anak-anak yang ditangkap di dalam kandang. Sementara itu, Ryo terbang di sekitar area untuk nyari orang-orang yang Aisyah suruh dia cari. Dia ngelihat ada asap dari suatu tempat, dan sadar kalau pasti ada orang di sana. Dia langsung menuju ke sana, dan para penjaga yang berjaga-jaga langsung kasih sinyal ke yang lain tentang kedatangan Ryo. Yang lain buru-buru nutupin barang dagangan mereka begitu dapat sinyal, dan Ryo nanya apakah mereka kenal seseorang yang bawa HP ini. Pemimpinnya bilang dia nggak pernah lihat benda kayak gitu. Melihat kalau semua orang di situ bersenjata, Ryo nyadar kalau nggak bijak buat bertarung dalam situasi ini. Ryo minta maaf karena ganggu mereka dan coba buat pergi. Tapi tiba-tiba dia dengar ada yang teriak minta tolong dalam bahasa Jepang. Ryo langsung nyadar kalau itu orang yang dia cari. Pedagang budak bilang kalau barang dagangan baru, mereka cuma sedikit ribut. Ryo kasih tahu kalau anak-anak yang barusan ngomong itu adalah orang-orang yang dia cari untuk ditolong. Dia mulai nanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan setelah tahu kalau mereka ngerti bahasanya, dia pun jadi lebih serius. Pedagang budak itu langsung nyuruh anak buahnya buat bunuh Ryo. Ryo dikepung, dan melihat gerakan mereka yang terorganisir, dia sadar kalau orang-orang ini udah terbiasa bertarung sebagai tim. Pemimpinnya bilang kalau Ryo kayaknya salah ngira nekatnya itu sebagai keberanian. Ryo pun bilang kalau dia nggak akan nahan diri kalau mereka memang mau bertarung. Dia langsung menyerang para penjaga, tapi mereka berhasil melawan balik. Bahkan ada yang nyerang pakai sihir, tapi Ryo berhasil menghindar. Beberapa lainnya menyerang dengan pedang, tapi Ryo dengan cepat mengalahkan mereka. Dia sempat berpikir mau nangkep pemimpin mereka sebagai sandera buat negosiasi cepat, tapi dia sadar situasinya nggak akan sesederhana itu. Akhirnya, Ryo mulai bertarung dengan serius karena nggak ada pilihan lain. Dia menghabisi para penjaga satu persatu menuju ke arah pemimpin mereka dan bahkan berhasil mengalahkan kapten penjaga. Pemimpinnya ketakutan sampai ngompol lihat itu.
Sementara Rio membakar sarung tangannya yang berlumuran darah. Dengan marah, Rio nyuruh pemimpin itu buat ngebebasin anak-anak yang ditangkap. Dia tahu anak buahnya nggak bakal gerak sampai pemimpinnya ngasih perintah. Akhirnya, pemimpinnya nyuruh para penjaga buat ngelepasin anak-anak itu, dan mereka pun membebaskan Aki dan Misato. Rio nanya ke mereka apakah mereka baik-baik saja. Mereka kaget karena Rio bisa ngerti bahasa Jepang, dan Rio bilang kalau dia memang bisa, tapi nanti dia bakal jelasin lebih lanjut. Dia terus nanya apakah cuma mereka yang ditangkap, dan Masato bilang ada satu orang lagi yang ditahan di kereta lain. Dengar itu, pemimpinnya buru-buru nyari kunci buat buka kereta itu. Tapi Rio langsung pakai seni roh buat buka kuncinya sebelum pemimpinnya sempat melakukan apa-apa. Rio kaget saat melihat cewek di dalam kereta itu, ternyata Miharu. Setelah itu, kita ngelihat Rio dan orang-orang yang dia selamatkan jalan ke suatu tempat. Rio kemudian ngasih tahu Aisyah secara telepati kalau dia udah berhasil nyelamatin orang-orang yang dimaksud Aisyah. Rio bilang mereka harus ketemu sebelum matahari terbenam, dan dia nanya apakah Aisyah tahu di mana dia berada sekarang. Aisyah bilang dia bisa tahu, dan dia juga bakal bawa Celia bersamanya. Miharu dan yang lainnya kemudian melihat matahari terbenam, dan mereka ngerasa pemandangannya indah banget. Miharu ngucapin terima kasih ke Rio karena udah nyelamatin mereka, tapi Rio bilang dia cuma melakukan apa yang dia anggap benar. Dia juga bilang ada sesuatu yang pengen dia nyatakan ke Miharu. Tapi sebelum itu, Miharu ngenalin dirinya dulu, dan dia nanya nama Rio. Rio memperkenalkan dirinya sebagai Haruto, bilang kalau itu nama yang dia pakai sekarang. Mendengar itu, Miharu dan Aki kaget, dan Aki malah sedikit marah. Miharu menenangkannya, dan setelah mendengar nama si gadis, Rio langsung menyadari kalau dia adalah adik perempuan Haruto, yang 3 tahun lebih muda darinya. Rio nggak pernah melihat Aki lagi setelah orang tua mereka bercerai, dan ketika dia memperhatikan Aki, Aki bertanya apakah ada yang salah. Rio bilang kalau dia cuma penasaran apakah Aki punya masalah dengan namanya, tapi Aki bilang kalau nggak ada apa-apa. Misato kemudian memperkenalkan dirinya sebagai adik laki-laki Aki, dan dia penasaran apa maksud Rio ketika bilang kalau dia nggak punya nama keluarga. Rio ingat kalau Haruto nggak punya adik laki-laki, dan dia berpikir mungkin ibu Haruto sudah menikah lagi, karena Misato punya nama keluarga yang berbeda. Setelah mendengar nama Misato, Rio menyadari nama lengkap Aki, dan Aki pun meminta maaf karena belum sempat memperkenalkan dirinya. Rio kemudian kembali ke pertanyaan Misato sebelumnya, tapi dia bilang sebaiknya mereka pindah ke tempat lain karena ceritanya cukup panjang, dan matahari juga sudah hampir terbenam. Dia mengajak mereka untuk mengikutinya. Begitu sampai di padang rumput, Rio mengeluarkan rumah portabelnya. Rio memberitahu mereka bahwa ada ruang untuk tinggal di dalam rumah berbentuk batu besar itu. Tepat ketika mereka mau masuk, Celia dan Aisyah datang dengan terbang. Miharu dan yang lain kaget melihat ada orang yang bisa terbang di langit. Celia langsung nanya ke Rio apakah dia baik-baik saja, dan Rio bilang kalau dia baik-baik saja. Melihat orang-orang yang bersama Rio, Celia menyadari kalau mereka pasti orang-orang yang dimaksud Aisyah. Rio memperkenalkan mereka ke Celia, dan Celia juga memperkenalkan dirinya. Tapi mereka nggak bisa paham karena kendala bahasa. Rio kemudian bilang kalau Celia adalah gurunya, dan dia berutang banyak padanya. Miharu memperkenalkan dirinya dan mendengar bahasa Miharu, Celia menyadari kalau mereka nggak bisa bahasa Australia. Setelah itu, Aisyah mencium kening Celia dan Miharu. Ciuman itu memberi mereka kemampuan untuk saling memahami, dan Aisyah menjelaskan bahwa dia sementara membentuk jalur antara keduanya. Jadi dia bisa langsung menerjemahkan apa yang mereka katakan secara real time. Rio kaget bahwa Aisyah bisa melakukan ini, tapi Aisyah bilang itu hanya mungkin karena Rio bisa bicara kedua bahasa tersebut. Aisyah kemudian bilang ke Rio kalau dia lapar, dan Rio langsung mengajak semua orang masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, mereka kagum melihat betapa nyaman dan hangatnya suasana di dalam. Rio juga memberitahu kalau ada kamar mandi di sana, dan mereka bisa memakainya sesuka hati. Adegan pun berpindah ke saat para cewek sedang mandi. Celia mulai cerita ke Miharu tentang Haruto, bagaimana nama aslinya adalah Rio, dan Aisyah adalah roh terikatnya. Celia menambahkan kalau itu semua yang dia tahu, karena dia sendiri baru bertemu Aisyah hari ini. Aki yang penasaran nanya mereka lagi ngobrolin apa. Miharu pun menjelaskan kalau Aisyah adalah roh, dan Aki langsung nyadar kalau itu sebabnya Aisyah bisa melakukan interpretasi bahasa secara langsung. Sementara itu Misato ngobrol dengan Rio,
dan dia menemukan kalau mereka sebenarnya berada di dunia seperti RPG fantasi. Rio sendiri nggak yakin, karena dia nggak banyak main game di kehidupan sebelumnya, tapi dia merasa deskripsi itu cukup tepat. Dia juga mengingatkan kalau nggak seperti game, di dunia ini nggak ada tombol reset. Misato berpikir bahwa mereka mungkin akan bernasib buruk kalau Rio nggak datang tepat waktu, dan Rio menyebut kalau mereka mungkin saja sudah menjadi keluarga. Tak lama kemudian, para cewek keluar dari kamar mandi. Celia lalu berkata ke Rio kalau mandi tadi luar biasa. Dia bilang ini pertama kalinya dia mandi di tempat seperti itu, dan dia sangat menikmatinya. Rio kemudian memperhatikan Celia memakai baju olahraga, dan dia baru tahu kalau Aki yang meminjamkannya. Aki bilang kalau rasanya aneh kalau Celia harus ganti lagi ke gaun pengantinnya setelah mandi. Celia merasa baju olahraga itu keren, karena pas banget di badannya, dan mudah dipakai untuk bergerak. Aki juga meyakinkan Rio bahwa nggak perlu khawatir, karena bajunya baru, dan dia baru beli untuk acara masuk sekolah. Rio merasa itu ide bagus, tapi dia khawatir kalau mereka nggak punya pakaian ganti untuk diri mereka sendiri. Jadi dia memutuskan untuk mengajak semuanya belanja baju besok. Mereka sempat bilang kalau mereka nggak punya uang, tapi Rio menyuruh mereka nggak usah khawatir, karena dia yang akan urus semuanya. Celia bertanya di mana mereka akan berbelanja. Dan Rio menyebut bahwa dia berpikir untuk pergi ke Almond. Celia menawarkan agar gaun pengantinnya bisa ditukar dengan uang jika Rio mau. Tapi dia menolaknya lagi dan bilang jangan khawatir soal uang. Lalu Rio bilang sudah waktunya makan. Mereka semua duduk untuk makan, dan Miharu serta yang lainnya mulai menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka. Setelah mendengar penjelasan mereka, Rio menyadari bahwa mereka terjebak dalam fenomena yang disebabkan oleh sihir pemanggilan, dan ini pasti cara mereka datang ke dunia ini. Miharu penasaran apakah mungkin bagi mereka untuk kembali ke bumi, tapi Rio tidak tahu jawabannya. Dia bilang situasi mereka berbeda dari dia, karena dia terlahir kembali di dunia ini setelah meninggal sebagai Haruto, dan dia mendapatkan kembali ingatan lamanya saat masih kecil. Dia merasa pengalamannya mungkin tidak akan banyak membantu mereka. Celia kemudian bilang bahwa melihat 6 tiang cahaya yang mereka lihat, ini mungkin ada hubungannya dengan legenda 6 dewa bijak. Rio mengiyakan dan dia menyatakan bahwa menurut ramalan dari zaman itu, 1000 tahun setelah perang Dewa Iblis, 6 batu suci akan bersinar dengan warna yang berbeda dan tiang cahaya akan menjulang ke langit. Para pahlawan yang mengenakan pakaian yang kuat dan ilahi akan kembali dari luar Strahd, dan sebagai pengganti 6 dewa paling bijak, mereka akan memimpin seluruh umat manusia. Rio merasa sulit membayangkan ketiga orang ini sebagai pahlawan yang disebutkan dalam legenda, dan Celia juga setuju dengan dia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Miharu kemudian mengungkapkan bahwa mereka bersama 2 orang lagi saat datang ke dunia ini, dan dia bertanya apakah mereka tahu apakah orang-orang itu juga datang ke sini. Rio tidak bisa memastikan dan dia menyadari bahwa Miharu khawatir tentang mereka. Miharu bilang mereka beruntung bisa diselamatkan oleh Rio, tapi cara pikir mereka yang normal tidak berlaku di dunia ini, dan itulah kenapa dia khawatir tentang yang lainnya. Aisyah mulai merasa ngantuk, lalu dia meminta Rio untuk tidur bersamanya. Rio berusaha menghentikannya, tapi Aisyah bilang dia sudah menggunakan terlalu banyak tenaga hari ini dan tidak bisa begadang terlalu lama. Dia memeluk Rio, dan Celia bertanya apa yang dia lakukan, sementara yang lain juga terlihat bingung melihatnya. Aisyah bilang dia hanya sedang mengisi ulang sihirnya, dan Celia dengan cemburu meminta Aisyah berhenti melakukan itu. Aisyah heran kenapa, sambil bilang bahwa dia selalu tidur dengan Rio. Rio memberitahu Celia bahwa ada alasan untuk itu, tetapi Celia hanya memberikan alasan yang kurang meyakinkan dengan mengatakan bahwa Rio belum mandi. Rio kaget mendengar itu. Miharu kemudian menawarkan untuk membereskan semua ini, tetapi Rio meminta dia untuk berhenti. Tapi dia tidak berhenti, dan dia serta yang lainnya mulai membereskan sambil Aisyah berusaha menarik Rio pergi. Dia meminta semuanya untuk berhenti, tapi tidak ada yang mau mendengarnya. Setelah beberapa saat, semua orang mulai tenang, dan Rio menjelaskan kalau dia adalah sumber energi sihir Aisyah. Dia menambahkan kalau Aisyah menerima energi sihir lewat ikatan perjanjian dan koneksi telepati mereka. Celia mengerti maksud Rio, tapi dia tetap gak nyaman kalau mereka berdua tinggal di satu kamar. Aisyah pun bilang kalau dia bakal tidur bareng Miharu, sambil memeluknya erat, dan dia juga kasih tahu kalau Miharu punya energi sihir yang banyak.
Meskipun gak sebanyak Rio. Rio kaget dengar hal ini, sementara Miharu gak ngerti situasinya, tapi dia senang bisa membantu. Lalu Rio bilang ke semuanya kalau Miharu dan Aisyah akan berbagi kamar, dan dia bertanya apakah Aki keberatan berbagi kamar dengan kakaknya Misato. Mereka nggak masalah, dan Rio menunjukkan kamar masing-masing. Dia juga mengantar Celia ke kamarnya di lantai 1, lalu dia masuk ke kamarnya sendiri yang ada di sebelah kamar Celia. Setelah masuk kamar, Rio berpikir bahwa dia nggak pernah membayangkan bisa ketemu Miharu di dunia ini, dan dia bertanya-tanya apa reaksi Miharu kalau dia mengaku punya ingatan Haruto Amakawa. Tapi dia menahan diri, karena dia bukan Haruto lagi, dia sekarang hidup sebagai Rio. Dia berpikir bahwa dia sudah memutuskan untuk mengotori tangannya demi membalas dendam pada orang yang membunuh ibunya, dan baginya, Haruto Amakawa sudah mati. Setelah itu, Celia datang ke kamarnya, meminta maaf karena mengganggu di jam segini, dan bilang kalau dia pengen ngobrol sebentar. Rio membiarkannya masuk, dan mereka berdua minum teh bersama. Celia mengingat bahwa sudah lama sejak mereka terakhir kali minum teh bareng, dan dia bertanya bagaimana keadaan Rio selama mereka berpisah. Dia juga nanya di mana Rio pertama kali bertemu Aisyah, dan apa maksud Rio ketika bilang dia punya ingatan dari kehidupan masa lalunya. Rio menyuruhnya untuk tenang, dan Celia minta maaf karena terlalu semangat. Rio kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaannya satu persatu. Pertama, dia bicara soal kehidupan masa lalunya, dan menjelaskan bahwa dia punya ingatan dari versi lain dirinya, versi yang berasal dari dunia yang sama dengan Miharu dan yang lainnya. Celia pun menyadari kalau itulah alasan Rio bisa memahami bahasa mereka. Lalu Rio bertanya apakah Celia ingat pertama kali mereka bertemu di daerah kumuh. Celia bilang kalau dia ingat. Rio pun mengungkapkan bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya tepat sebelum pertemuan itu. Rio menyebutkan bahwa namanya dulu adalah Haruto di kehidupan sebelumnya, dan Celia menyadari bahwa itulah alasan Rio memilih nama itu sebagai aliasnya. Rio juga memberitahu bahwa di kehidupan sebelumnya usianya sudah 20 tahun, dan Celia pun sadar kalau di kehidupan yang lalu, Rio sebenarnya lebih tua dari dirinya sekarang. Celia menambahkan bahwa mungkin itulah kenapa Rio terlihat terlalu dewasa untuk usianya saat mereka pertama kali bertemu. Rio setuju, tapi menekankan bahwa di dunia ini dia tetaplah anak laki-laki 19 tahun, dan sekarang dia hanya Rio. Celia merasa hal itu benar, dan dia berterima kasih karena Rio telah menculiknya, karena itulah satu-satunya alasan dia bisa bersama Rio saat ini. Namun, Celia khawatir tentang ayahnya, dan berharap bisa memberitahu ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Rio menyarankan agar Celia menulis surat, dan Celia suka dengan ide itu. Lalu Rio menyebutkan bahwa mereka juga bisa membeli alat tulis di Rika Guild besok. Adegan kemudian beralih ke ibu kota kerajaan Beltrum, di istana. Di sana, Rice memberitahu Charles bahwa kejadian baru-baru ini adalah bencana. Dia menyampaikan belasungkawa palsunya terkait penculikan tunangan Charles, tapi Charles dengan santai menjawab bahwa tidak perlu khawatir. Dia menjelaskan bahwa pelaku di balik penculikan itu sudah mati karena terbakar habis oleh serangan Alfred. Charles masih marah karena belum ada kabar tentang keberadaan Celia, dan dia berpikir bahwa pelaku pasti punya kaki tangan. Dia menyebutkan bahwa dia sudah menutup perbatasan ibu kota untuk mencari mereka, sementara Rice berpikir bahwa anak laki-laki itu dan roh yang bersamanya pasti sedang bersembunyi. Rice merasa tindakan mereka cukup nekat, tapi Charles mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka tulisan suci akan menjadi kenyataan saat ini. Dia menjelaskan bahwa, seperti yang diramalkan, seorang pahlawan telah turun di negara mereka, dan dia sudah dibawa ke dalam perlindungan ayahnya. Rice berharap pahlawan itu akan menjadi sekutu kerajaan, dan dia teringat bahwa ada batu suci lain di Beltrum. Charles mengungkapkan bahwa batu suci lainnya ada di tangan Putri Flora dan Duke Huguenot, dan mereka mungkin sedang menyambut sang pahlawan saat ini. Namun, Charles merasa situasinya tidak bagus di sisi itu, karena mereka berdua sudah dianggap pengkhianat karena berusaha mendekatkan diri dengan kerajaan Galark. Rice kemudian memberitahu bahwa kerajaan Galark juga mengundang Lisolot Cresia dari Merchant Guild sebagai tamu, dan dia menambahkan bahwa dia mendengar kalau Lisolot adalah wanita yang sangat berbakat. Charles meremehkan Lisolot dengan mengatakan bahwa dia hanya anak berusia 15 tahun. Tapi Rice berpikir bahwa Lisolot dan Rika Guild sama besarnya dengan ancaman faksi Duke Huguenot. Adegan kemudian berpindah ke Rodania di kerajaan Beltrum,
dan kita melihat seorang pahlawan sedang makan sepuasnya. Sementara seorang gadis bertanya apakah dia butuh sesuatu lagi. Pahlawan itu meminta gadis tersebut untuk duduk saja, karena dia merasa tidak enak membiarkan gadis itu berdiri terus. Seorang bangsawan kemudian mengatakan bahwa dia sangat senang bisa memiliki seseorang setinggi pahlawan itu di rumahnya, dan meminta sang pahlawan memberitahu jika butuh apapun. Pahlawan itu berpikir bahwa situasi ini seperti yang sering muncul di novel web akhir-akhir ini, dan dia teringat bahwa dia sedang membaca novel web isekai ketika tiba-tiba dipanggil ke dunia ini. Dia kaget melihat perubahan sekitarnya, dan dia bertanya pada orang-orang di depannya, siapa mereka. Flora dan Huguenot memperkenalkan diri sebagai putri dan duke, dan pahlawan yang bernama Hiroaki Sakata langsung menyadari bahwa ini terasa seperti alur cerita isekai. Flora lalu bertanya apakah dia adalah pahlawan legendaris, dan Hiroaki terkejut mendengar itu. Flora kemudian memberitahunya tentang ramalan yang ditinggalkan oleh sang pahlawan yang disebutkan oleh 6 dewa bijaksana, yang mengatakan bahwa 1000 tahun di masa depan, para pahlawan akan muncul di tempat di mana batu suci berada. Hiroaki masih terkejut mendengar hal ini, dan Flora menunjuk pedang di tangannya untuk membuktikan bahwa dia memang seorang pahlawan. Anak laki-laki kutu buku itu baru menyadari kalau ada katana di tangannya, dan dia berpikir kalau pedang itu terlihat keren. Dia kemudian memperkenalkan dirinya, dan dari cara dia diperlakukan, dia menyadari bahwa pahlawan pasti memiliki kedudukan tinggi di dunia ini. Kembali ke masa kini, Hiroaki berpikir bahwa dia nggak boleh diperlakukan seperti orang suruhan gara-gara sikapnya yang rendah hati, dan dia menyadari kalau dia harus menjadi yang teratas dalam negosiasi. Dia berpura-pura bingung karena dipanggil sebagai pahlawan, dan dia juga berpura-pura ingin kembali ke kehidupannya yang lama, menuduh mereka telah menculiknya dari dunianya. Dia mengatakan kepada sang putri bahwa batu suci seharusnya bisa mengirimnya kembali jika memang benda itu yang memanggilnya ke sini. Sang putri pun menjawab bahwa kejadian mendadak ini juga membuatnya bingung, tapi mereka harus bekerja sama untuk mencari solusinya. Hiroaki kemudian menjelaskan bahwa dia tidak menyalahkan sang putri, hanya saja situasinya memang sulit. Mendengar ini, Stuart mengatakan bahwa Hiroaki sedang bersikap tidak sopan kepada sang putri, tapi ayahnya segera menyuruhnya diam. Ayah Stuart meminta maaf atas kelancangannya dan meyakinkan Hiroaki bahwa ini bukan penculikan. Orang itu mengatakan bahwa dia akan memberitahu Hiroaki segala sesuatu tentang situasi mereka saat ini, dan Hiroaki setuju untuk mendengarkannya. Adegan kemudian berpindah ke Ryo, Celia, Miharu, dan Aishia yang sedang berangkat untuk perjalanan belanja mereka. Miharu meminta Aki dan Misato untuk menjaga rumah selama dia pergi. Ryo memperingatkan mereka agar tidak meninggalkan rumah karena ada penghalang di sekelilingnya untuk melindungi mereka. Aishia terbang sambil membawa Celia, dan Ryo menyadari bahwa dia harus membawa Miharu sendiri. Dia pun meminta izin Miharu, dan Miharu mengizinkannya. Akhirnya mereka juga terbang bersama. Miharu menikmati pemandangan dari udara, dan Ryo bertanya apakah dia tidak takut. Miharu mengatakan bahwa dia tidak takut karena ada Ryo bersamanya. Sementara itu, Celia bertanya kepada Aishia seberapa banyak dia tahu tentang Ryo. Celia mulai merasa cemburu ketika Aishia memberitahunya bahwa dia tahu segalanya tentang Ryo, karena mereka berbagi kesadaran yang sama berkat perjanjian roh mereka. Aishia kemudian mengatakan kepada Celia bahwa Ryo telah banyak berubah selama bertahun-tahun, dan sekarang dia semakin sering bergantung pada orang lain seiring berjalannya waktu. Dia merasa bahwa Ryo beruntung telah bertemu dengan orang-orang baik, dan Aishia menyebutkan bahwa semua itu berkat Celia. Aishia menjelaskan bahwa Celia adalah orang pertama yang mendekati Ryo, dan karena itulah Ryo mulai belajar mempercayai orang lain. Aishia berharap Celia akan terus berinteraksi dengan Ryo seperti dulu, dan Celia menyatakan bahwa dia akan melakukannya. Adegan kemudian berpindah ke luar Amont, dan Ryo memberi instruksi kepada semua orang untuk memanggil Celia dengan nama Cecilia saat berada di dalam kota, karena mungkin masih ada orang yang mencarinya. Dia juga menyebutkan bahwa mereka harus mengubah warna rambut mereka, lalu Ryo mengubah rambutnya menjadi putih. Dia memberikan barang sihir untuk mengubah warna rambut kepada Miharu dan Celia, dan mereka juga mengubah warna rambut mereka. Setelah itu, mereka masuk ke kota Amon di kerajaan Galak, dan Miharu melihat banyak orang berbaris di depan sebuah toko. Ryo menjelaskan bahwa itu adalah gerobak Manju, yang mirip dengan manju yang ada di Jepang.
Dia juga memberitahu bahwa Rika Guild memiliki banyak makanan dari bumi, seperti pasta dan makanan lainnya yang bisa mereka beli nanti. Adegan berikutnya menunjukkan mereka berada di Rika Guild, dan seorang pekerja bernama Chloe menawarkan untuk menunjukkan tempat itu kepada mereka. Rio meminta Chloe untuk membantu para wanita ini, lalu dia pergi untuk mengumpulkan informasi. Sementara itu, Celia mencoba banyak pakaian, dan di saat yang sama Rio mencari informasi tentang Takahisa dan Satsuki di sekitar kota. Kembali ke toko, Celia menemukan pakaian yang sempurna untuknya, dan dia meminta Miharu untuk mencari pakaian juga. Miharu pun mencoba beberapa pakaian, tetapi Celia mengatakan bahwa semuanya terlihat bagus di Miharu. Di kota, Rio tidak berhasil mendapatkan informasi apapun, dan dia berpikir bahwa ini wajar karena teleportasi baru saja terjadi kemarin. Sementara di guild, Celia keluar untuk membeli alat tulis, dan Miharu masih asik mencoba pakaian. Ketika Rio kembali ke guild, dia merasa malu saat melihat Miharu sedang memegang bra. Miharu pun merasa sama, dan Rio berkata agar Miharu tidak terburu-buru belanjanya. Saat dia hendak pergi, Miharu memintanya untuk menunggu, dan menunjukkan pakaian yang dia pilihkan untuk Rio. Semua orang berpikir pakaian itu terlihat keren di Haruto, dan akhirnya Rio memutuskan untuk membelinya. Chloe kemudian menawarkan diskon jika Rio membeli satu set pakaian lagi, dan dia menyukai tawaran itu. Adegan berpindah ke sebuah penginapan di ibu kota Beltrum, di mana pelayan Liselot bernama Arya memberitahu bahwa akan ada sedikit waktu sebelum perbatasan kerajaan dibuka kembali. Liselot tidak suka dengan ide bahwa dia terjebak di sini dan tidak bisa melakukan bisnis hanya karena Beltrum ingin mengontrol informasi untuk menemukan Celia. Arya meminta Liselot untuk menggunakan waktu ini untuk istirahat dan melupakan pekerjaannya sejenak. Liselot berpikir bahwa sangat lucu bagi kerajaan Galark bahwa reputasi Duke Arbor hancur total. Tetapi dia juga khawatir tentang Celia. Dia mengingat bahwa Celia adalah teman lama Arya, dan kita tahu bahwa mereka berdua pernah bersekolah di akademi bersama. Liselot bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan ini, dan dia sedikit khawatir bahwa para pahlawan muncul di tengah kekacauan ini. Dia merasa bersemangat membayangkan bahwa seorang pahlawan mungkin juga telah dipanggil ke Galark, dan dia ingin segera kembali untuk memeriksa situasi di sana. Sementara itu, kita melihat Aki dan Misato mencoba pakaian yang dibeli oleh yang lain untuk mereka. Miharu dan Celia berharap mereka menyukai pakaian itu, dan mereka benar-benar menyukainya. Mereka mencoba pakaiannya dan berpendapat bahwa pakaian itu imut dan keren. Namun, kemudian Rio dengan sedih memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa menemukan informasi tentang Setsuki dan Takahisa. Dia menyebutkan bahwa dia menemukan info kalau para pahlawan sudah tiba di dunia ini, persis seperti yang diramalkan oleh 6 dewa bijak. Dia berpikir bahwa Miharu dan yang lainnya mungkin terjebak dalam pemanggilan itu. Dia berspekulasi bahwa mungkin Satsuki dan Takahisa dimaksudkan untuk dipanggil ke dunia ini sebagai pahlawan. Aki dan Misato terkejut mendengar hal ini. Aki bilang dia mau mencari mereka kalau mereka ada di dunia ini, dan Rio paham perasaannya. Tapi dia bilang kalau ketiganya harus belajar bahasa dan adat di dunia ini dulu. Miharu setuju, karena mereka nggak bisa terus bergantung sama Aisyah. Misato sih kurang senang dengan ide belajar, bahkan di dunia lain. Setelah itu, Rio bilang mereka harus mulai dengan minta saran dari orang-orang terpercaya yang dia kenal, dan dia menjelaskan kalau dia maksud orang-orang di desa demi human. Tiba-tiba, Aisyah nyala percakapan mereka dan bilang, dia lapar. Jadi Rio memutuskan untuk masak. Miharu langsung nawarin diri buat bantu, dan mereka coba masak masakan Jepang. Celia nanya, itu apa? Dan Rio jelasin kalau itu adalah masakan dari dunia tempat Miharu dan yang lainnya tinggal. Jadi Miharu dan Rio pun masak bareng, dan Aki terkejut lihat Miharu akrab sama Rio, karena biasanya dia nggak nyaman di dekat cowok. Melihat mereka, Celia jadi pengen bantu masak juga, dan dia ikut bantu pas Rio ngajarin cara masak. Akhirnya, mereka semua makan bareng saat makanan sudah siap. Setelah itu, kita lihat Rio pergi ke desa demi human, dan semua orang menyarankan dia untuk hati-hati di jalan. Masato bilang kalau nanti pas Rio balik, dia sudah lancar ngomong bahasa Australian. Rio juga minta Aisyah buat menjaga semuanya selama dia pergi. Aisyah setuju, dan Rio mengeluarkan batu dari penyimpanannya untuk teleport ke desa demi human. Begitu sampai di desa roh, dia ketemu Latifa yang senang banget lihat Rio lagi, sampai langsung memeluknya. Latifa menyambutnya kembali dan Rio bertanya apakah dia baik-baik saja.
Latifah bilang kalau dia baik-baik saja. Lalu Sarah, Alma, dan Orvia juga datang untuk menemui Rio. Mereka menjelaskan kalau mereka merasakan ada distorsi dalam energi ruang, jadi mereka menduga kalau Rio mungkin sudah kembali. Rio kemudian memberitahu mereka kalau dia balik kali ini buat konsultasi dengan para tetua soal sesuatu. Sarah langsung bilang kalau dia akan kasih tahu para tetua tentang ini. Lalu adegannya beralih ke Rio yang sedang menjelaskan situasinya kepada tetua, dan mereka sadar kalau aliran aneh dan mana yang datang ke sini berasal dari wilayah Strahl. Rio bilang kalau ini mungkin alasan kenapa dia balik. Dan dia bilang kalau dari 6 pilar cahaya itu, dia berpikir kalau pilar-pilar cahaya itu semacam sihir ruang waktu. Dia menduga kalau pilar-pilar cahaya itu digunakan untuk memanggil orang-orang dari dunia lain ke tempat ini. Dan dia memberitahu mereka tentang rumor seputar 6 pahlawan di wilayah Strahl. Ursula lalu bertanya kenapa Rio berpikir kalau para pahlawan itu dipanggil dari dunia lain. Rio menjawab kalau itu karena dia telah menampung seorang anak laki-laki dan 2 gadis yang dulunya tinggal di dunia lain itu. Para tetua penasaran apakah ketiga orang itu adalah pahlawan. Tapi Rio bilang kalau mereka bukan pahlawan. Dia menjelaskan kalau dia menemukan mereka di tempat yang tidak ada hubungannya dengan pilar cahaya. Namun, mereka bersama 2 orang lain tepat sebelum dipindahkan. Dan Rio berpikir kalau kedua orang itulah yang merupakan pahlawan. Sedangkan ketiga orang ini hanya terjebak dalam pemanggilan. Salah satu tetua kemudian bertanya apakah Rio bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari dunia lain itu. Dan Rio menjawab bisa, karena dia mengerti bahasa mereka. Hal ini membuat para tetua punya banyak pertanyaan di kepala mereka. Lalu Rio menjelaskan kepada mereka bahwa di kehidupan sebelumnya, dia juga pernah tinggal di dunia lain itu. Para tetua agak kesulitan memahami penjelasannya. Dan Rio bilang kalau dia akan menjelaskan lebih lanjut lain kali. Dia berharap penjelasan yang dia berikan sejauh ini cukup untuk membuat mereka memahami situasinya. Para tetua setuju untuk menunda pembahasan soal ini dulu, dan Rio bilang kalau dia juga punya permintaan untuk mereka. Para tetua menjawab kalau mereka akan melakukan apapun yang bisa mereka bantu, karena ini adalah permintaan dari Rio. Rio lalu bertanya apakah mungkin dia bisa menitipkan 3 orang yang dia sebutkan sebelumnya, ditambah 1 orang lagi di desa ini untuk sementara waktu. Para tetua minta Rio untuk menjelaskan lebih lanjut, dan Rio bilang kalau dia berencana mencari petunjuk tentang cara mengembalikan 3 orang itu ke dunia asal mereka. Tapi akan sulit baginya untuk bergerak selama mereka masih di bawah pengawasannya. Rio tahu kalau orang-orang di desa ini jauh lebih ahli dalam hal sihir ruang waktu dibanding dirinya. Para tetua pun menyadari maksud Rio, dan mereka setuju untuk menerima mereka. Salah satu tetua bertanya siapa orang keempat yang Rio maksud, dan Rio menjelaskan bahwa orang itu adalah seorang guru yang sangat berjasa baginya. Guru itu dipaksa untuk menikah dalam pernikahan politik, jadi Rio menyelamatkannya pada hari pernikahannya. Para tetua tertawa mendengar hal ini, menganggap Rio sebagai seorang lady killer, dan mereka setuju untuk menjaga keempat orang itu. Tapi dengan syarat bahwa mereka harus merahasiakan informasi tentang desa ini begitu mereka kembali ke wilayah asal mereka. Rio menjelaskan ini kepada mereka, dan dia bilang kalau dia akan berangkat besok untuk membawa mereka kembali ke desa. Adegan kemudian beralih ke Rio, yang sedang berbicara dengan Latifah sendirian. Dia bertanya apakah Latifah bisa memahami pembicaraan hari ini. Latifah bilang dia paham, dan Rio meminta maaf karena membicarakan kehidupan masa lalunya tanpa izin dari Latifah. Rio menjelaskan kalau dia nggak akan bisa memberi penjelasan kepada tetua tanpa mengungkapkan hal itu. Lalu, Latifah bertanya apakah dia juga harus menceritakan asal-usulnya. Rio menjawab kalau dia nggak perlu memaksakan diri untuk melakukan apapun. Latifah kemudian bertanya apakah orang-orang yang Rio bicarakan tadi adalah orang Jepang. Rio mengangguk dan bilang iya, mereka memang orang Jepang. Latifah lalu menanyakan apakah Rio sudah memberitahu mereka tentang asal-usul Jepangnya. Rio menjawab bahwa dia sudah, karena kalau tidak, dia nggak akan bisa menjelaskan bagaimana dia bisa mengerti bahasa mereka. Latifah lalu mengingatkan bahwa seharusnya ini jadi rahasia di antara mereka berdua. Rio berpikir kalau Latifah sedang terlihat lucu sekarang. Lalu dia bilang ke Latifah bahwa meskipun ada orang Jepang lain yang muncul di dunia ini, itu nggak akan mengubah kenyataan kalau Latifah tetap spesial untuknya.
Rio mengingatkan bahwa dia pernah bilang kalau di kehidupan sebelumnya dia jauh cinta sama teman masa kecilnya dan dia juga punya adik perempuan. Latifah mengingatnya, dan Rio menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu orang yang dia selamatkan adalah teman masa kecilnya yang dia cintai itu. Dan yang satunya lagi adalah adik perempuan yang pernah dia ceritakan. Rio menyebutkan kalau dia belum memberitahu mereka bahwa dia memiliki ingatan Haruto Amakawa. Dan Latifah penasaran kenapa. Rio menjelaskan bahwa mereka sudah cukup bingung karena berada di dunia yang berbeda dari yang mereka kenal. Dan dia tidak ingin menambah beban mereka. Dia berharap Latifah juga tidak akan mengungkapkan hal ini kepada mereka. Latifah lalu bertanya apakah Rio sebenarnya ingin menceritakan hal ini. Tapi Rio bilang dia ingin ini tetap jadi rahasia di antara mereka berdua. Rio juga menyebutkan bahwa mungkin suatu hari dia harus menceritakan ini kepada seseorang. Tapi belum sekarang, dan kemudian dia memeluk Latifah. Adegan kemudian beralih ke hari berikutnya, di mana Haruto meninggalkan desa. Para tetua bertanya kapan dia akan kembali bersama yang lain, dan Rio menjawab bahwa dia akan kembali 2 minggu lagi. Latifah pun meminta Rio agar tetap hati-hati. Rio meyakinkannya kalau dia akan baik-baik saja, lalu terbang pergi. Setelah itu kita melihat Liselot melapor kepada Raja Francois Galar tentang kejadian yang terjadi di ibu kota kerajaan Beltrum. Raja lalu mengatakan bahwa dia punya permintaan lain untuk Liselot. Dia memintanya untuk memanggil Duke Huguenot, dan Liselot penasaran apa yang akan dia lakukan di sana. Raja kemudian menjelaskan bahwa batu suci di kerajaan mereka telah memanggil sang pahlawan. Dan inilah alasan mengapa mereka berencana mengundang duta dari kerajaan tetangga untuk mengadakan acara soiri, di mana mereka akan memperkenalkan sang pahlawan. Raja juga menyebutkan bahwa dia ingin mengundang pahlawan dari kerajaan Beltrum ke acara tersebut dan berharap Liselot bisa menyampaikan surat undangannya. Liselot setuju. Lalu Raja mengatakan bahwa dia mendengar nama pahlawan dari Beltrum adalah Hiroaki Sakata. Liselot terkejut mendengarnya, karena nama itu terasa sangat familiar baginya. Dia menyadari bahwa kemungkinan besar orang ini berasal dari Jepang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa kepada Raja tentang hal itu. Liselot kemudian bertanya siapa nama pahlawan yang dipanggil di kerajaan mereka sendiri, dan dia diberitahu bahwa namanya adalah Satsuki. Raja berspekulasi bahwa mungkin para pahlawan berasal dari negeri yang sama karena nama-nama mereka yang mirip. Lalu Raja meminta putrinya untuk mempertemukan Liselot dengan Satsuki. Liselot akhirnya bertemu dengan sang pahlawan yang memperkenalkan dirinya. Adegan kemudian beralih ke Rice yang sedang mengamati Amun dari kejauhan di malam hari. Dia berpikir bahwa dia bisa memahami mengapa persekutuan pedagang Rika memilih kota ini sebagai markas besar mereka. Di sekitar Rice terlihat beberapa orang yang mirip Ghoul, dan dia meminta mereka untuk membantunya. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan beberapa figurin kosong yang bagus untuk dirinya sendiri. Dia lalu memerintahkan para monster untuk mencari siapa saja yang punya banyak mana di pinggiran Amun dan membawa mereka kepadanya dalam keadaan hidup. Dia bilang untuk bunuh sebanyak mungkin saksi yang gak penting dan memberikan tenggat waktu sampai besok malam. Dia berpikir kalau dengan langkah ini dia bakal punya banyak boneka kosong sebanyak yang dia butuhkan dan dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan terakhir ini buat cari uang. Lalu dia akan sembunyi untuk sementara waktu. Setelah itu kita melihat Celia yang sedang mengajar Masato. Masato agak kesulitan, tapi dia mulai paham bahasa yang dia pelajari. Celia bilang kalau Masato sudah banyak berkembang sejak mereka mulai belajar 2 minggu yang lalu. Di dapur, Miharu bertanya kepada Aki apakah Haruto akan segera kembali. Aki menjawab kalau sejak tadi malam, Haruto terus-menerus menjadi topik pembicaraan Miharu. Aki pun bertanya-tanya sampai kapan mereka akan hidup seperti ini. Dia bilang bahwa seharusnya dia sudah mulai tahun ajaran baru di sekolah sekarang, tapi malah terlempar ke dunia ini. Dan dia sama sekali nggak tahu di mana Takahisa dan Satsuki berada. Aki berpikir kalau mungkin dia nggak akan bisa bertemu ibunya atau orang-orang lain yang dia kenal lagi di masa depan. Dia merasa nggak akan bisa melihat ibunya atau siapapun yang dia kenal. Dan Miharu mencoba menghiburnya. Aki lalu bertanya apakah Miharu nggak khawatir. Miharu bilang kalau sebenarnya dia juga khawatir. Tapi dia masih punya Aki, Masato, dan juga ada Haruto serta yang lainnya. Hal itu bikin dia merasa lebih tenang. Aki pun bertanya-tanya apakah Miharu nggak ingin kembali ke dunia lama mereka.
Miharu menjawab kalau dia ingin, tapi panik nggak akan membantu apapun. Haruto sudah melakukan yang terbaik, dan sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah mempercayakan segalanya padanya. Lalu Aki bertanya apa yang Miharu pikirkan tentang Haruto. Miharu bilang kalau di dunia lama, dia biasanya merasa canggung sama laki-laki. Tapi setiap kali dia bersama Haruto, rasanya selalu menyenangkan. Miharu juga bilang kalau Haruto adalah orang yang bisa diandalkan dan baik. Dan mungkin itu juga ada hubungannya dengan fakta kalau Haruto punya nama yang sama dengan kakak Aki, Haruto. Mendengar itu, Aki langsung marah. Dia bilang kalau membandingkan Haruto dengan kakaknya itu nggak sopan. Miharu langsung meminta maaf dan setelah menyadari kesalahannya, Aki juga meminta maaf dan pergi keluar untuk menenangkan diri. Di luar Aki berpikir kalau dia bodoh karena menyalahkan Miharu padahal Miharu nggak melakukan kesalahan apapun. Dia pun mulai bertanya-tanya apakah Miharu sebenarnya masih jatuh cinta sama Haruto. Dia bingung dengan perasaannya sendiri. Lalu, Miharu datang menghampirinya. Miharu melihat monster-monster yang tadi di depan mereka, dan mereka berdua bertanya-tanya makhluk apa itu. Mereka berpikir harus segera masuk ke dalam rumah. Tapi para monster berhasil memecahkan penghalang dan mencoba menyerang mereka. Untungnya, Aisyah datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. Dia menembakkan serangan ke arah monster-monster itu, dan Masato yang ada di dalam rumah bisa mendengar suara ledakan tersebut. Dia bingung apa yang terjadi, dan Celia menyuruhnya tetap di dalam rumah sementara dia keluar untuk mengecek situasi. Gadis-gadis itu kemudian bertanya kepada Aisyah tentang makhluk tersebut. Aisyah menjawab kalau itu adalah monster, dan kemungkinan besar mereka tertarik ke sana karena energi sihir dari penghalang. Aisyah menyadari bahwa monster itu masih hidup meskipun sudah terkena serangannya, dan dia teringat janjinya pada Ryo untuk melindungi semuanya. Dua monster mencoba menyerang mereka lagi bersamaan, dan Aisyah berhasil menghentikan satu di antaranya, tapi yang lainnya berhasil lolos. Untungnya, Celia muncul dan berhasil mengalahkan mereka. Saat monster itu mencoba menyerang lagi, Haruto tiba-tiba melompat dari atas dan menyelamatkan mereka. Dia meminta maaf karena datang terlambat. Setelah menyerang salah satu monster, dia menyadari kalau monster tersebut sangat kuat. Dia lalu bertanya kepada Aisyah apakah dia tahu sesuatu tentang monster-monster itu. Aisyah menjawab bahwa dia hanya tahu kalau mereka terasa seperti monster, dan yang paling gelap dari ketiganya lebih kuat daripada yang lainnya. Ryo kemudian memutuskan untuk menarik perhatian monster yang lebih gelap ke arahnya. Dan dia memutuskan untuk menyerahkan monster abu-abu kepada Aisyah. Aisyah mengerti, lalu Ryo menghentikan monster gelap itu saat mencoba melarikan diri. Monster itu menyerangnya, tapi Ryo berhasil menghindar dan menjepitnya. Dia mencoba untuk mengecek apakah monster itu bisa mengerti apa yang dia katakan. Tapi ternyata monster itu tidak bisa, jadi dia menusukkan pedangnya ke monster itu. Monster itu lalu berkata sesuatu kepadanya sebelum mati, meninggalkan sebuah kristal. Melihat kristal itu, Ryo berpikir kalau monster itu pasti sebelumnya adalah monster yang sangat kuat. Dan dia juga melihat Aisyah yang sudah mengalahkan monster-monster lainnya. Ryo kemudian mengucapkan terima kasih kepada Aisyah atas bantuannya. Dan dia berpikir bahwa monster itu sepertinya meminta untuk dibunuh di akhir pertarungan. Setelah itu, Aki meminta maaf karena keluar dari rumah meskipun Ryo sudah meminta agar dia tidak melakukannya. Miharu juga meminta maaf bersama Aki, menjelaskan bahwa Aki hanya keluar karena dia mengucapkan sesuatu yang kurang peka kepadanya. Ryo lalu mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa dia mencium bau enak, dan dia penasaran apakah mereka sedang membuat nasi omiya. Miharu menjawab bahwa memang benar mereka sedang membuatnya, dan Celia menyatakan bahwa mereka seharusnya segera makan karena dia sudah lapar, yang juga disetujui oleh Masato. Ryo mengaku bahwa dia juga sangat lapar. Jadi Miharu dan Aki pergi untuk menyajikan makanan. Tapi sebelum mereka pergi, Ryo memberitahu semua orang bahwa mereka akan segera pindah dari rumah itu. Sementara itu, kita melihat monster-monster yang selamat kembali ke Rice dengan membawa beberapa manusia. Rice menyadari bahwa satu kelompok tidak ada di sana. Dia bertanya-tanya apakah mereka dibunuh oleh target-target mereka. Dan dia menyatakan bahwa bukan hal yang mudah untuk mengalahkan sekelompok Revenant. Dia berpikir bahwa rencananya akan terhambat karena jumlah mereka berkurang. Tapi untuk saat ini dia memutuskan untuk membuat lebih banyak boneka kosong. Bertanya-tanya berapa banyak yang akan kembali kepadanya kali ini.